Kalau sampai saya bilang ke istri pertama saya pada saat itu, saya khawatir mentalnya malah terganggu nih, karena saya mikir saya bisa kok bertanggung jawab, toh waktunya juga akan sama aja, seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta gitu. Sebelum istri pertama saya meninggal, rahimahullah meninggal, istri pertama saya cerita, ada yang datang ke kantornya, pura-pura dukun, bisa masukin jin ke dalam manusia, terus katanya itu kodamnya pesulap merah dimasukin. Perlu dicatat, ingat baik-baik, sebutin namanya. Kalau saya tahu dukunnya siapa pada saat itu, saya akan buat masuk ke daftar orang hilang. Dunia hiburan tanah air belakangan ini kembali diguncang polemik panas yang menyeret nama Marcel Radjival, sosok yang lebih dikenal publik sebagai pesulap merah. Sorotan tajam mengarah pada keputusan Marcel yang sempat mempoligami almarhum istri sahnya, Tika Mega Lestari. Beberapa waktu lalu, luka lama kembali terbuka setelah ibunda almarhumah Tika angkat bicara. Dengan nada detir, sang ibu mengungkapkan rasa sakit hatinya melihat putrinya harus berjuang melawan penyakit serius di saat yang sama dibebani tekanan mental akibat isu kehadiran madu dalam rumah tangganya. Bahkan, Ibu Endang menyebut Marcel hanya sesekali datang menjenguk sebelum akhirnya Tika mengembuskan napas terakhir. Tak tinggal diam, Marcel pun akhirnya buka suara. Ia memberikan klarifikasi tegas sekaligus membantah tudingan tersebut, seraya mengaku memiliki bukti bahwa dirinya pernah mendampingi Tika di masa-masa sulit. Dari awal nikah, ya memang seminggu di Bandung, seminggu Jakarta, seminggu Bandung, seminggu Jakarta, terus seperti itu. Nah, makanya pada saat sakit pun, ketika jadwal saya pulang ke Bandung, saya pulang. Kebetulan pas operasi 1 dan operasi kedua. Operasi ketiga, saya nggak dikabarin. Tiba-tiba udah terjadi dan dikabarinnya udah nggak nafas kayak gitu. Tapi ini Pasti kita pengen kan ekspresinya. mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Ya, operasi 1 saya ada di lokasi, bukti-buktinya seperti yang saya upload di Instagram. Operasi kedua juga saya ada. Pada saat itu operasi kedua, saya datang bersama keluarga saya tuh, sama keluarga abang saya juga, dan keluarga mertua dari abang saya. Datang kok. Tanggung jawab dia itu di mana selagi almarhum sakit gitu kan. Karena emang beliau tidak pernah menunggui almarhum, cuman 2 kali datang di saat operasi pertama sama sesudah operasi kedua, itu pun mengantar saudaranya yang jenguk. Kenapa sih dia nggak tanggung jawab gitu? Sementara dia koar-koar membiayai semua pengobatannya kan, padahal almarhum itu berobat dengan BPJS kantor. Jadi dia tuh tidak mau membiayainya. Jujur dia membiayainya itu saat biopsi, itu pun dia marah-marah dan minta ganti ke almarhum. Itu almarhum yang bilang ke ibu. Tentu saja, polemik ini kian memanas setelah muncul pengakuan mengejutkan dari Marcel Radjival. Ia secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah menikahi istri keduanya, Ratu Rizky Nabila, sejak tahun 2022 silam. Dalam kesempatan tersebut, Marcel akhirnya membeberkan alasan di balik keputusan besar yang diambilnya. Ia mengungkapkan bahwa pernikahan itu bukanlah keputusan sepihak. Menurut pengakuannya, justru Ratu Rizky Nabila yang meminta untuk dinikahi, lantaran saat itu ia tengah berada dalam kondisi terpuruk dan mengalami depresi. Marcel pun mengklaim hadir sebagai sosok pendamping yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan dan kekuatan di masa-masa sulit. Oh, kalau sama Ratu, istri kedua saya itu di tahun 2022 gitu. Memang awalnya ketemu, terus juga deket. Nah, di situ orang kan ngelihatnya perfect ya. Ngelihat Ratu tuh seperfect itu. Nah, ternyata pas saya kenal lebih dalam, ada fase di mana dia udah memutus stop hidup
Nah, pas saya ketemu itu, kalau saya nggak bergerak untuk nyelamatin, selesai. Dianya selesai. Saya nggak bisa, masalahnya ini aib nih. Begitupun istri pertama saya, ada aib juga yang nggak bisa saya utarakan. Intinya kayak gitulah, ada sebuah kondisi yang membuat dia putus asa terhadap hidup. Pada saat saya ketemu, dia nggak seterbuka itu ke orang-orang. Nah, pas ketemu saya nggak tahu kenapa, dia terbuka total ke saya tuh tentang hidup aslinya. Nah, dari situlah, kalau misalkan kita terhubung terus, dia juga kan nikah aja yuk mas, nikah aja yuk gitu. Memang dia ngajakin nikah berkali-kali kan. Nah, saya mikir iya juga, karena kalau misalkan kita deket-deket terus, nanti ujung-ujungnya zina nih kalau deket-deket terus. Nah, untuk menghindari zina itu, akhirnya ya udah nikahlah kita. Saya ketemu keluarganya, terus merencanakan pernikahannya, ngomong sama orang tua saya juga, setuju semua, nikah. Tidak tahu, Tika tahu mereka nikah lagi itu bulan Agustus 2025. Tahunya katanya Tika kan curhat ke temennya. Jadi Tika tahunya itu Tika dia nikah lagi itu lihat HP-nya suaminya. Kontroversi pernikahan Marcel Radjival dengan Ratu Rizky Nabila pun kian pelik. Pasalnya, ibunda almarhumah Tika Mega Lestari secara terbuka mengungkap bahwa putrinya tak pernah memberikan restu ataupun persetujuan bagi Marcel untuk menikah lagi. Namun, semua disebut sudah terlanjur terjadi. Terlebih di masa itu, Tika tengah berada dalam kondisi kesehatan yang menurun drastis. Situasi inilah yang kemudian menjadi alasan pesulap merah mengakui bahwa dirinya memang tidak meminta izin kepada Tika saat melangsungkan pernikahan keduanya dengan Ratu Rizky Nabila. Meski demikian, Marcel menegaskan bahwa ia tidak lari dari tanggung jawab. Ia mengklaim tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan tidak pernah menelantarkan istri pertamanya begitu saja. Menurut kesepakatan di Indonesia, izin istri pertama itu diwajibkan untuk pengurusan dokumen. Nah, karena nikah ini ibadah, nikah ini bagian dari ibadah, maka dari itu pada saat itu 2022 saya melihat kondisi istri pertama saya juga yang sedang sakit, itu udah jadi sakit dulu nih konsepnya nih. Anemia aplastik dulu, parah dulu, itu belum nikah, saya belum nikah. Pas ketahuan anemia aplastiknya. Nah, setelah ketahuan itu kan saya bolak-balik ke rumah sakit, terus juga bolak-balik ke Jakarta. Nah, akhirnya ketemu Ratu lah pada saat lagi kerja gitu. Salah satu kerjaan. Kita deket. Kalau sampai saya bilang ke istri pertama saya pada saat itu, saya khawatir mentalnya malah terganggu nih, karena saya mikir saya bisa kok bertanggung jawab. Toh waktunya juga akan sama aja, seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta gitu. Makanya pada saat awal pernikahan memang nggak izin sama istri pertama. Karena dalam syarat nikah Islam tidak membutuhkan izin istri pertama seperti itu. Dan saya bisa mengontrol itu, saya yakin bisa mengontrol itu, tetap aman dan nggak ada yang telantarkan sama sekali. Makanya tuduhan-tuduhan di luar sana yang bilang saya menelantarkan istri saya gitu, nggak ada. Semuanya sama, tempat tinggal sama-sama saya kasih. Kan dalam pernikahan itu ada 3 kewajiban dalam Islam yang harus dipenuhi, yaitu tempat tinggal, yang kedua kebutuhan fisiologi, waktu bermalam, makan, minum, dan semacamnya, yang ketiga adalah pakaian. Nah, 3 hal ini nggak pernah saya stop sama sekali, semuanya masih terpenuhi. Pada saat saya nikah sama Ratu, yang pertama pun seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta, seperti itu sama, jadi nggak ada yang ditelantarkan sama sekali. Ya, saya punya banyak bukti kalau Tika tuh nggak pernah menyetujui perkawinan mereka. Waktu 3 hari dia mau meninggal, ya dia tuh minta dipeluk gitu kan ya, terus sambil dipijetin gitu. Terus dia tuh bilang ya curhat masalah suaminya nikah lagi dan dia pengen cerai, kalau udah sembuh pengen ngurusin perceraiannya gitu. Kalau dalam pernikahan, unsur pernikahan, keluarga itu udah bukan ikut campur lagi dalam rumah tangga. Gitu. Jadi dalam rumah tangga ketika kita punya anak wanita kita dinikahi oleh seorang pria, maka kita sebagai orang tua itu harus ngajarin anak kita dengerin apa yang si suaminya ini perintahkan atau atur. Selama tidak melanggar hukum Islam, ikutin aja. Harusnya kayak gitu. Nggak boleh ada campur tangan keluarga untuk ikut campur ke rumah tangga anak kita. Sebenarnya kayak gitu harusnya. Kekecewaan
Bahkan kebencian keluarga almarhumah Tika Mega Lestari terhadap Marcel Radifal kini kian kentara. Hubungan yang sudah merenggang itu semakin memburuk setelah seluruh pengakuan Marcel dinilai sebagai kebohongan oleh pihak keluarga Tika. Namun di tengah derasnya tudingan tersebut, Marcel justru melontarkan pernyataan yang tak kalah mengejutkan. Ia menilai kebencian keluarga mendiang Tika terhadap dirinya muncul bukan semata-mata karena peristiwa rumah tangga, melainkan akibat terpapar fitnah dari oknum yang mengaku sebagai ahli metafisika. Marcel menyebut, oknum tersebut secara keji menuding almarhumah Tika menjadi korban praktik ilmu hitam. Tuduhan inilah yang menurut Marcel telah memperkeruh suasana dan membakar emosi keluarga, hingga konflik pun semakin sulit diredam. Sebelum istri pertama saya meninggal, rahimahullah meninggal, istri pertama saya cerita ada yang datang ke kantornya, pura-pura dukun, bisa masukin jin ke dalam manusia, terus katanya itu kodamnya pesulap merah dimasukin. Terus katanya kodamnya ini bilang pesulap merah itu bisa dapat istri cantik kayak ratu karena dia pakai pesugihan. Pesulap merah dari tukang gorengan bisa jadi pengusaha, bisa jadi artis kayak sekarang, dia pakai pesugihan, numbalinnya Tika gitu katanya. Nah, ini saya tanya ke istri saya, ke almarhumah rahimahullah, saya tanya, siapa? Sebutin satu nama. Tadinya saya mau ilangin dari dunia itu orang. Sebutin satu namanya, siapa itu orang, si dukunnya gitu. Karena hampir semua keluarganya percaya tuh, sama teman-teman kantornya, termasuk rahimahullah sempat percaya tuh sama itu gitu. Dan bahkan bilang ini cincin saya, katanya ini ada kodamnya, ini nyimpannya di sini gitu. Mohon maaf nih, jin juga milih-milih tempat gitu. Ya kali mau tinggal di cincin kecil begini nih. Gitu. Dan waktu itu kan rahimahullah Tika sempat bilang, Mas nanti umroh pakai cincinnya ya, karena dia masih ada sempat agak-agak percaya di sini ada jinnya. Nanti kalau umroh kan jin semuanya musnah tuh gitu. Ya faktanya nggak ada apa-apa. Saya juga kaget. Oh berarti keluarganya percaya juga ya sama tuduhan itu gitu. Sampai saat ini saya belum tahu siapa dukunnya, dan perlu dicatat, ingat baik-baik, sebutin namanya. Kalau saya tahu dukunnya siapa pada saat itu, saya akan buat masuk ke daftar orang hilang. Urusan penjara belakangan. Saya tahu nih, sumpah demi Allah Azza wa Jal, dukun itu akan masuk ke daftar orang hilang. Karena fitnahnya parah. Mengaku telah berupaya semaksimal mungkin menunjukkan tanggung jawabnya terhadap almarhumah Tika Mega Lestari, Marcel Radifal justru melontarkan pengakuan yang tak kalah mengundang kontroversi. Alih-alih meredam konflik, Marcel balik menyerang. Ia mengklaim dirinya merasa dijebak dan dipersulit oleh keluarga Tika. Bahkan, di momen paling duka, tepat pada hari pemakaman sang istri. Menurut pengakuannya, situasi yang seharusnya dipenuhi rasa kehilangan justru berubah menjadi tekanan emosional yang mendalam baginya. Itu pada saat saya berangkat ke rumah sakit, ternyata Tika dan ibunya itu berangkat dari rumah sakit ke rumah. Jadi begitu tuh, berangkat. Nah, ketika saya sampai di rumah sakit, Tika udah nggak ada. Saya tanya lagi, ini Tika di mana? Udah nyampe rumah. Saya udah nyampe rumah sakit, perjalanan sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu dari rumahnya. Nah, akhirnya saya telepon nih ke Ustadz Fatih Karim, saya telepon ke abang saya, Ustadz Muaz. Saya minta saran dari teman-teman semua yang ngerti agama. Ini kondisinya begini, saya harus kayak gimana? Di rumah sakit tuh, saya harus gimana? Saya lebih baik datang ke rumah kah? Karena keluarganya nih, ada beberapa keluarga pria yang nyerang saya nih, gitu. Nyerang, pengen mukul tapi ditahan-tahan dan semacamnya. Karena percaya tuduhan dari dukun ini mungkin ya. Ada pikiran ke sana juga. Dan ketidaksetujuan dari poligami dan semacamnya. Nah, akhirnya disaranin sama Ustadz Fatih Karim sama abang saya tetap datang ke sana. Urusan mau dipukul dan semacamnya itu belakangan. Udah diem aja, yang penting nggak kepancing emosi. Akhirnya dari situ saya bilang ke adiknya yang wanita lagi, yang Vira ini, untuk ya udah saya ke sana nih untuk nyolatin, untuk mandiin dan semacamnya. Saya datang ke sana lagi di perjalanan, tiba-tiba di chat lagi, "Mas udah di mana, Mas? Ini udah mau disolatin. Tunggu bentar lagi nih. Ini udah parkir mobil, udah jalan kaki." Saya bersama orang-orangnya Ustadz Fatih Karim pada saat itu juga. Nah, akhirnya pas saya lagi jalan kaki, tiba-tiba, "Mas, udah selesai disolatinnya. Mas Marcel tunggu di kuburan aja, di pemakamannya." Jadi memang di skip. Makanya saya ngerasa dijebak banget di situ gitu.
awalnya saya yang disuruh mereka datang ke rumah. Pas saya sampai rumah, disuruh ke rumah sakit. Pas saya di rumah sakit, Nikahnya udah dibawa. Pas saya samperin mau nyolatin, mau mandiin, mereka nggak ada semua. Padahal saya masih suaminya loh. Saya masih suaminya. Tapi malah mereka sholatin sendiri, mandiin sendiri, terus tiba-tiba dibawa ke pemakaman. Ya udah, akhirnya saya di pemakaman. Nah, di pemakaman itulah saya ketemu terakhir kali istri pertama saya. Ya nggak apa-apa, kita kan nggak bisa ngatur orang, gitu kan. Kalau saya pribadi awalnya memang masih mau nganggap keluarga, tapi kalau misalkan memang nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak ribet-ribet gimana gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.